pagi. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk bertemu saya di tempat yang seindah ini. Ini yang belum berangkat ada siapa aja ya? Ada Pak, Mbak Tia sama Mbak Lina. Itu masih sibuk atau gimana? Masih perjalanan Pak. Jadi kita tunggu sebentar lagi ya. Siap. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, telat. Soalnya tadi ada kuliah. Silakan cari tempat yang seenak mungkin ya. Iya Pak. Habis dari mana Mbak Lina sama Mbak Triastuti? Habis kuliah Pak, tadi ada jam pengganti soalnya. Marilah kita mulai kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalian kan udah saling kenal dan untuk pengakraban biar lebih akrab lagi itu ada suatu permainan dan di sini nanti Bapak akan bagi beberapa kertas-kertas kecil dan itu akan diisi sama kalian sesuai dengan nama-nama kalian semua. Jika sudah diisi, nanti kertas itu dikumpulkan kembali, lalu Bapak acak, kalian ambil lagi. Terus jika Mbak Indah misal dapat kertas kecil yang atas nama Mbak Lina, jadi Mbak Indah itu harus mendeskripsikan tentang apa yang Mbak Indah ketahui tentang Mbak Lina. Pak, berarti hanya menuliskan nama saja. Iya, hanya nama panggilan, nggak masalah. Apakah sudah siap? Iya Pak. Di sini Bapak sudah memotong kertas kecil-kecil ya. Silakan Pak. Mas, dibantu. Lalu isi nama pribadi kalian. Yang sudah digulung dan dikumpulkan. Lalu ini kan Bapak acak. Terus kalian satu orang ambil satu kertas ya. Iya Pak. Silakan dibuka. Dibuka Mbak. Ya. Jadi kita mulai dari sebelah kanan saya ya. Mbak Radia dapat kertas atas nama siapa? Silakan Mbak Radia deskripsikan yang Mbak Radia ketahui tentang Mbak Triastuti. Namanya Triastuti, panggilannya bukannya Gandul. Makanan favoritnya ayam, suka jalan-jalan. Orangnya baik, cantik. Cantik. Yang selanjutnya dari Mbak Indah. Saya mendapatkan Mas Megi. Mas Megi itu orangnya gimana ya? Baik, simple, dan rambutnya keriting. Udah. Ya, selanjutnya Mbak Triastuti. Saya mendapatkan Lina. Saya akan mendiskusikan tentang Lina. Namanya Lina Istri Suryani. Asalnya Sumatera, tapi blasteran dari Ponorogo. Sukanya makanan kesukaan nasi goreng. Mbak Lina ini orangnya baik. Kalau diajak kerja sama baik, terus kalau diajak ngobrol enak, sering lucu. Pokoknya ya baiklah.
Dan yang selanjutnya dari Mbak Lina. Saya dapat Mbak Dea. Langsung saja ya Pak. Yang saya ketahui tentang Mbak Dea itu namanya lengkapnya itu Radia Konitasi Karima. Asalnya dari Ponorogo. Dia mengambil program studi bimbingan dan konseling. Orangnya asik, baik, humble, rajin Pak kalau kuliah. Dan yang selanjutnya Mas Megi. Selanjutnya saya dapat apa namanya Mbak Ida. Orangnya baik, kalau apa di kelas itu suka apa kalau apa presentasi belajar itu kalau nerangin itu kurang apa dilebih-lebihin gitu loh Mas, agak gimana ya, Lebay. ya tapi asik aja gitu. Udah, terima kasih. Jadi seperti itu ya. Lalu selanjutnya, apakah ada yang sudah tahu kenapa kalian saya kumpulin di tempat yang indah ini sekarang ini? Ya, Ada yang udah tahu? Tahu, Pak. Jadi kegiatan yang akan kita laksanakan pagi hari ini yaitu mengenai bimbingan kelompok menggunakan teknik diskusi. Nah, jadi di sini saya pribadi sudah menyiapkan topik untuk dibahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang belajar. Mengapa saya mengambil topik ini? Karena saya tahu bahwa sebentar lagi teman-teman akan menghadapi UTS. Nah, jadi sebelum menghadapi UTS ini kan sangat sangat cocok, sangat berguna jika sekarang kita membahas tentang belajar. Apakah ada yang tahu mengenai belajar itu apa? Saya Pak, belajar itu adalah suatu informasi atau proses mendapatkan ilmu. Sudah Pak. Ada lagi yang mau menambahkan? Ayo angkat tangan. Nah, pasti. Angkat tangan. Ya. Belajar itu memperbaiki yang Mas Megi katakan, kalau belajar itu adalah proses untuk mendapatkan informasi. Adapun caranya itu bisa dengan membaca, terus menulis. Yang saya ketahui sih lebih seringnya membaca. Jadi gini ya, proses belajar itu sebenarnya perubahan ya, untuk mendapatkan perubahan baik secara dia bertingkah laku atau apapun itu, yang intinya dari yang dahulunya kurang benar menjadi lebih benar lagi, dan itu bisa saja permanen tapi bisa saja tidak permanen gitu loh ya. Dan belajar itu sangat penting untuk kita semua. Karena apa? Karena dengan kita belajar maka kita akan mendapatkan sesuatu itu dengan lebih mudah. Contohnya jika nanti kita teman-teman UTS, nah di situ kan banyak soal-soal kan, dan itu kemungkinan kan kebanyakan mengenai yang misal umum-umum gitu kan. Kalau kita sudah belajar, sudah mengerti apa itu intinya, pasti akan bisa menjawab meskipun dengan kata-kata teman-teman sendiri, tapi intinya pasti sama gitu kan. Dan sekarang juga di masa-masa ini kan ada yang NEA itu loh. Jadi tantangan kita kan semakin berat, semakin besar. Jadi sangat penting untuk kita belajar dan belajar. Karena dengan belajar, ya itu tadi, apa yang ingin kita dapatkan itu bisa kita dapatkan dengan mudah gitu. Dan dalam suatu proses belajar kan banyak kayak tahap-tahapnya, cara-caranya belajar yang efektif itu gimana kan. Dan karena ini tentang diskusi kelompok, jadi tolong ini jadi dua kelompok ya. Kalian diskusiin tentang
cara belajar yang efektif menurut teman-teman. Dan ini jadi 2 kelompok. Silakan bisa didiskusikan. Baik, sudah selesai kan? Sudah. Jadi sekarang silakan kemukakan hasil diskusi dari kalian. Tadi kan udah ada 2 kelompok dan silakan buat kelompok yang pertama tentang belajar yang efektif itu. Belajar efektif itu bisa dilakukan dengan cara membaca, kemudian memberikan ringkasan ide-ide pokok dalam suatu bacaan tersebut. Terus kemudian juga bisa menggunakan diagram atau mind mapping. Terus kemudian juga mengambil hal-hal pokok dari sub-sub bab. Baik, sekarang untuk kelompok yang kedua. Jadi begini Pak, kalau dari kelompok 2, dari kelompok 3, kalau belajar yang efektif sendiri itu, sebenarnya kita belajar itu kan tidak hanya menghafal atau mendapatkan apa, yang penting kita itu kan memahami apa yang kita pelajarin seperti itu kan. Tetapi kan untuk belajar itu kita perlu beberapa metode. Setiap orang itu kan karakter untuk belajar sendiri itu kan berbeda. Ada yang menghafal, ada yang merangkum kembali, ada yang memahami, ada yang mendengar, ya belajar sambil mendengar musik dan sebagainya. Jadi kalau menurut kami sebenarnya kalau untuk belajar yang efektif itu Disesuaikan dengan diri individu masing-masing gitu. Jadinya yang lebih efektif dalam untuk belajarnya itu metode yang seperti apa gitu. Jadinya nggak semua metode diterapin gitu. mana yang nyaman itu yang digunakan seperti itu. Jawabannya udah bagus-bagus. Jadi belajar yang efektif itu sebenarnya setiap individu itu kan cara belajarnya berbeda. Jadi gini, misal ini kan ada 5 individu itu pasti mempunyai cara belajar yang berbeda. Misal Mbak Dea, dia bisa belajar kalau keadaan sunyi. Kalau Mbak Ida, yang penting sambil dengerin musik. Nah, kalau Mbak Tri Astuti harus sambil makan. Kalau Mbak Lina harus sambil main gitar. Kalau Mas Megi tiduran. Sambil tiduran, berarti kan berbeda-beda. Jadi silakan nanti teman-teman itu coba, misal waktu keadaan sepi belajar gimana hasilnya, terus dicoba lagi waktu keadaan ramai belajar gimana, terus sambil dengerin musik hasilnya gimana, sama yang lain-lain pokoknya itu dicoba. Dan nanti bisa teman-teman simpulkan sendiri yang cara belajar paling gampang buat teman-teman itu yang seperti apa gitu. Apakah mengerti? Ini berhubung waktunya sudah hampir selesai, jadi setelah intinya kita bertemu dan bimbingan ini, apa yang teman-teman rasakan sekarang? Kalau menurut saya sendiri, setelah adanya kegiatan bimbingan kelompok ini, saya juga lebih mengerti bagaimana sih cara menghadapi strategi untuk menghadapi UTS sendiri seperti itu, dengan melakukan seperti yang Pak bilang tadi, dengan melakukan metode belajar yang beragam seperti itu. Jadi nanti setelah menerapkan metode belajar itu, bisa efektif dan mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Yang lain ada yang mau menambahkan? Terima kasih atas waktu teman-teman untuk memenuhi panggilan dari Bapak untuk melaksanakan kegiatan bimbingan
tentang teknik diskusi kelompok dengan topik belajar ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, kita ucapkan dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tengok kanan kiri teman-teman. Kasih senyuman yang paling manis. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.